pagi ini surat An-Nisa ayat 156 dan seterusnya. Ucapan mereka apa? Ala Maryam buhtanan adima, mereka menuduh Siti Maryam adalah seorang pelacur, menuduh Siti Maryam adalah ahli zina. Itulah orang-orang Yahudi. Karena apa? Mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Yang mereka iman hanya Nabi Musa. Nabi Isa mendapatkan julukan apa? Gelar Al-Masih. Al-Masih artinya itu adalah julukan yang mulia. Rasa dengki itu dilarang oleh agama, kecuali dalam 3 hal dianjurkan malah dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan talim pada kesempatan ini yang sudah menjadi agenda rutin DKI Masjid Al-Ikhlas. Semoga kehadiran kita di masjid ini niat ikhlas karena Allah, niat mengharap ridha Allah, niat thalabul ilmi, menghidupkan Islam di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim pagi ini. Surat An-Nisa ayat 156 dan seterusnya dengan kajian tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima. Wa bi kufrihim, dan dengan kekufuran mereka, sanian yang kedua, bi Isa kepada Nabi Musa. Wa qurrira, dan diulang al-ba huruf ba yang berada lafal bi kufrihim. Yang pertama fabima naqdihim, itu maksudnya. Wa qurrira, dan diulang al-ba huruf ba lil fasli, untuk memisahkan bainahu, antaranya ba yang pertama, wa bainama, dan antara ma kalimat utifa yang diatofkan alaihi kepada ma. Wa bi kufrihim, dengan kekufuran mereka, wa qaulihim, dan ucapan mereka alam Maryama, terhadap Siti Maryam ibunda Nabi Isa, buhtanan, dengan kedustaan aziman yang besar, haitsu ramuwa, sehingga mereka menuduh Siti Maryam bizina, dengan zina. Jadi artinya wabi kufrin, dan karena kekufuran mereka, kemudian dan ucapan mereka yang menuduh dengan kedustaan yang besar terhadap Siti Maryam. Nah, ayat ini masih menerangkan tentang apa? Kekufuran orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa, tapi hal tersebut disampaikan kepada Nabi pada orang-orang Yahudi. Wa bi kufrihim, karena kekufuran mereka apa itu orang-orang Yahudi? Dari ayat sebelumnya, ya, mereka mengingkari janji Allah, mereka banyak membunuh para nabi. Kemudian mereka mengatakan hatinya sudah tertutup, tidak mau mendengar nasihat dan bimbingan. Kemudian mereka mengatakan seperti itu, akhirnya ya Allah menutup, mengunci mati hati mereka untuk membuka iman kepada mereka. Itu secara mayoritas. Fala yu'minuna illa qalila, hanya sedikit dari golongan mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah,
yang pada kaumnya Nabi Musa, sedikit yang beriman kepada Nabi Musa di zaman Nabi juga waktu itu, sedikit yang iman kepada Al-Quran. Kemudian lafal wa bi kufrim, maunya ini huruf atop, berarti apa? Ini mengikuti apa? Masih menerangkan kalimat-kalimat sebelumnya, ayat sebelumnya, ayat 155. Bukan hanya kekufuran mereka pada hal yang demikian, tapi wa qaulihim, ucapan mereka sangat apa? Sangat sadis dalam hal apa? Memberikan kabar berita yang sangat bohong. Ucapan mereka apa? Ala Maryam buhtanan adima, mereka menuduh Siti Maryam adalah seorang pelacur, menuduh Siti Maryam adalah ahli zina. Itulah orang-orang Yahudi. Karena apa? Mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, yang mereka iman hanyalah Nabi Musa. Yang mereka imanin adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah Nabi dan Rasul Allah. Saya tidak beriman kepada Nabi Isa. Setelah Nabi Musa saya nggak beriman. Apalagi Nabi Muhammad, mereka nggak beriman. Dengan Quran yang dibawa Muhammad saya nggak percaya. Itu ucapan orang-orang Yahudi. Bahkan mereka menuduh Siti Maryam adalah apa? Haitsu ramuha bizina, menuduh Siti Maryam adalah apa? Seorang yang ahli zina, tukang zina. Padahal diterangkan dalam surat Maryam ini apa? Yang berkaitan dengan kehamilan Siti Maryam. Kehamilan Siti Maryam tanpa disentuh seorang laki-laki. Ketika itu Siti Maryam didatangin oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjelma menjadi manusia biasa, datang ke Siti Maryam. Qala innama ana rasulu rabbika li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Jibril datang secara langsung menemui Siti Maryam. Innama ana rasulu rabbika, wahai Maryam, aku ini utusan Tuhanmu, Tuhan yang telah engkau sembah. Allah mengutus aku, kamu tujuannya untuk apa? Li'ahaba laki, untuk memberikan kepada engkau apa? Ghulamang zakiyah, seorang anak yang suci. Kamu akan mengandung janin seorang bayi yang suci, yang nanti akan menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian Siti Maryam qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung seorang bayi padahal walam yamsasni bashar, aku belum pernah disentuh seorang manusia. Kalau nanti seperti itu, nanti saya akan dituduh apa? Timbul fitnah yang bermacam. Apakah mungkin? Padahal walam aku baghiyah, aku bukan seorang pelacur, aku bukan seorang ahli zina. Kata malaikat Jibril, jangan jawaban Siti Maryam seperti itu. Malaikat Jibril itu sangat mudah bagi Allah, itu sangat mudah bagi Allah. Untuk itu kali engkau hanya apa? Menerima apa? Kondisi hal seperti ini, bahwa ini sudah kehendak Allah. Wa kana amran maqdiya, ayat
itu sudah ketentuan Allah. Kau tidak bisa menolak Maryam. Benar apa yang terjadi? Siti Maryam dituduh orang-orang Yahudi haitsuramuha bizina. Itulah ucapan-ucapan yang apa? Yang dialamatkan orang Yahudi kepada Siti Maryam. Wa qauluhum, dan ucapan mereka lagi, ya, orang Yahudi mengatakan bahwa Siti Maryam kondisinya seperti itu. Dia tidak senang dengan Siti Maryam. Karena apa? Siti Maryam melahirkan seorang nabi dan rasul. Kemudian kebencian orang Yahudi terhadap Nabi Isa, berarti orang Yahudi ini percaya hanya dengan kitab Zabur, ya, dengan kitab Taurat, tidak percaya dengan kitab Injil. Makanya orang Yahudi itu percayanya perjanjian lama, nggak percaya kitab perjanjian baru. Kalau Nasrani percaya dengan perjanjian lama dan percaya dengan perjanjian baru, walaupun mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Dan ucapan mereka mengatakan, wa qauluhum, dan perkataan mereka, dia mengatakan muftakhirina, dengan merasa bangga, dia mengatakan inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Inna, sesungguhnya kami, qatalna, kami telah membunuh. Siapa yang membunuh? Al-Masiha, membunuh apa? Al-Masiha ibn Maryam, Isa Al-Masih, putra laki-lakinya Maryam, yang apa? Rasulullah, sebagai utusan Allah. Nah, ucapan lagi mengatakan mereka bahwa orang-orang Yahudi, mereka mengatakan dia berhasil membunuh Nabi Isa Al-Masih, putranya Siti Maryam, yang dianggap ini kalimat apa? Inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Ini penafsiran pertama. Mereka mengatakan membunuh Nabi Isa, ya. Tuh Nabi Isa berhasil saya bunuh, yang Isa itu adalah putranya Maryam yang disebut-sebut menjadi Rasulullah, yang disebut menjadi utusan Allah. Penafsiran pertama ini berarti apa? Cemoohan orang-orang Yahudi dengan begitu bangga kepada Nabi Isa. Nah, ini coba lihat apa ya, sini Nabi Isa mendapatkan julukan apa? Gelar Al-Masih. Nah, Al-Masih artinya itu adalah julukan yang mulia. Ada yang mengatakan Al-Masih itu apa? Orang yang suci, orang yang mulia, orang yang membawa keberkahan, Kemudian ada yang mengatakan lagi bahwa Al-Masih itu dari kata masaha yamsahu, artinya mengusap. Mengapa katakan Al-Masih? Karena ini bagian daripada kemuliaan Nabi Isa yang diberikan gelar Al-Masih. Karena apa? Apa yang diusap Nabi Isa itu menjadi keajaiban. Orang matanya buta diusap jadi melek. Nabi Isa, wahai Isa, tolong, keluarga saya nggak bisa melihat matanya dari bayi, tolong doakan kepada Tuhanmu sehingga anakku bisa melihat. Datang Nabi Isa, diusap matanya, dengan izin Allah seketika langsung bisa melihat, ya, langsung bisa melihat. Dengan tes seketika langsung matanya bisa melihat dengan normal, bisa melihat, ya, ini warna hijau, warna putih, ini susu jahe, kopi hitam,
sono kopi coklat, langsung seketika hanya dinamakan al-masih. Orang tuli, orang peka, begitu juga ketika diusap Nabi Musa dengan mohon kepada Allah, dengan izin Allah langsung mendengar. Bahkan orang meninggal, sudah meninggal pun dengan keajaiban mukjizat Nabi Musa, jenazahnya diusap kepalanya. Qum biiznillah, bangun engkau dengan izin Allah, bangun. Hanya dijulukin apa, gelar, dikasih gelar al-masih. Apa yang diusap Nabi Isa itu apa, menjadi keajaiban sesuai dengan permintaan orang yang minta tolong. Itu bagian daripada apa, mukjizat Nabi Isa. Seorang Nabi dan Rasul mempunyai mukjizat seperti itu, kemuliaan seperti itu, orang-orang Yahudi mengklaim mereka berhasil membunuh Nabi Isa. Memang itulah apa, kedengkian orang Yahudi terhadap orang yang bukan apa, yang tidak disukai, itulah langsung dihabisin, termasuk para nabi dan rasul. Karena apa? Kedengkian mereka yang berkaitan dengan urusan apa? Urusan dunia, urusan harta, urusan apa? Urusan tentang nama. Itu dilarang oleh Islam, dilarang. Kamu jangan dengki yang berkaitan dengan nikmat Allah, yang berkaitan dengan apa? Dengan harta kekayaan yang dikaruniakan Allah kepada seseorang. Lalu dalam agama, la hasada illa fi salasin, la hasada illa fi salasin. Rasa dengki itu dilarang oleh agama, kecuali dalam 3 hal dianjurkan malah dalam agama. Yang pertama rajulun seorang laki-laki yang diberikan bisa membaca Al-Quran. Rajulun yaqra'ul Quran wa yaqumu fihi ana al-laili wa atraf wa ana an-nahar. Seorang laki-laki yang diberikan kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan baik, kemudian summa yaqumu fiya ana al-laili wa ana an-nahar, siang malam ya, dia tidak pernah berhenti membuka Al-Quran untuk dibaca. Bukan maksudnya siang malam baca Quran terus ya, minimal apa, ketika waktu siang dia menyempatkan baca Al-Quran, malam menyempatkan baca Al-Quran, sehingga menjadi kebiasaan yang istiqomah. Ya, kita iri seperti itu. Bapak itu rajin baca Quran, saya pengen seperti itu, ya, saya pengen seperti itu. Nah, itu yang dianjurkan oleh agama. Rajulun a'tahullahu malan fayunfik ma'lahu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, boleh dengki terhadap apa? Kepada seorang laki-laki, kepada seorang laki-laki maupun perempuan, a'tahullahu malan, dia yang diberikan harta kekayaan, tapi dengan harta kekayaannya siang malam dia diinfakkan di jalan Allah, setiap hari, setiap malam, pokoknya setiap hari dia tidak lupa untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Nah, iri seperti orang itu loh. Saya kalau lihat si bapak ini rajin infak sedekah, kalau ada tarikan ya nggak pernah tutup pintu, kalau ada iuran paling rajin,
gambarannya seperti tidak dengki dengan kondisi seperti itu malah dianjurkan oleh agama. Yang ketiga, rajulun a'tahullahu hikmatan, seorang laki-laki yang diberikan ilmu oleh Allah, faqadha biha, kemudian apa, mengamalkan ilmunya, wa yu'allimuhu, dan dia diberikan ilmu, menjadi orang yang ngerti, kemudian apa, ilmunya dipakai, walaupun satu kalimat dia mau apa, mau mengajarkan, mau mengamalkan. Saya ingin seperti itu, nanti saya akan belajar menaruh anak saya di pondok pesantren, semoga nanti anak saya kalau sudah pulang dari pondok pesantren bisa mengajar seperti bapak ini, seperti orang ini. Saya ingin seperti itu. Nah, itulah apa, iri yang dianjurkan agama, yang diperbolehkan, yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ibadah, itu malah dianjurkan oleh agama. Tapi iri yang berkaitan dengan hal dunia, hal urusan harta benda, itu dilarang oleh Allah. Seperti kedengkian iblis terhadap Nabi Adam, itu berkaitan dengan apa? Dengan nama, dengan nama kebesaran. Karena Adam diangkat menjadi nabi dan rasul, sedangkan iblis apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang berkaitan dengan hal seperti itu, orang-orang Yahudi merasa bangga diri, ya, menjelekkan Siti Maryam dan iri terhadap Maryam, iri terhadap Nabi Isa, sehingga apa, mereka dengan bangga mengatakan mereka berhasil membunuh Nabi Isa. Fi zamihim, dalam persangkaan mereka, ai bi majmu'in dalika, dengan segolongan mereka, adzabunahum, qala ta'ala takdziban lahum fi qatlihi. Lapan tersebut dibantah oleh ayat Allah sebagai penolakan terhadap pembunuhan Nabi Isa. Tadi kan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi berhasil membunuh Nabi Isa. Setelah mereka mengatakan bisa membunuh Nabi Isa, nah padahal yang dibunuh bukan Nabi Isa, wa ma qatalu, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa, wa ma sholabu, dan mereka tidak menyalib itu apa? Ya menteng Pak, ya, bukan nyalip motor. Pak Jani naik motor disalib sama Pak Jono, bukan itu ya, salib. Benteng tahu Pak ya, kalau bahasa Jawanya disalib itu benteng. Dicembreng. Apa itu yang dicembreng Pak? Kulit kulit sapi sama kulit kambing, ntar kalau korban dibantah takdiban sebagai bantahan. Kata orang-orang Yahudi dibantah oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma sholabu walakin subbiyalam Nabi Isa, mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi yang dibunuh itu subbiyalahum, orang yang diserupakan Nabi Isa. Kemudian ada beberapa tafsir siapa yang diserupakan Nabi Isa. Ada yang mengatakan yang diserupakan Nabi Isa itu mata-mata orang Yahudi. Intip Isa, tugasnya apa, yang dikerjakan Isa apa, kamu intip, seakan-akan menjadi pengikut Nabi Isa, seakan-akan menjadi apa, teman setia Nabi Isa. Padahal tugas dia apa, mengintai Nabi Isa, memata-matai Nabi Isa. Orang itulah yang betulnya dibunuh, yang diserupakan Nabi Isa. Ada yang mengatakan yang dibunuh bukan Nabi Musa, tapi apa, benar-benar pengikutnya Nabi Musa.
yaitu yang disebut Hawariyun. Itu ada mengatakan seperti itu. Al-Maktul, kemudian Al-Maktul wal Maslub. Al-Maktul orang yang dibunuh, wal Maslub dan yang disalib, wa huwa sahibuhum, kawan mereka, kawan ahli kitab, orang Yahudi. Bi Isa, dengan Nabi Isa, ay alqallahu alaihi, kemudian Allah menjatuhkan kepada mereka sabbahahu fadhannu iyahu. Jadi seorang yang diserupakan Nabi Isa, fadhannuhu iyahu, mereka menyangka bahwa itu Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan orang-orang yang beda pendapat, berselisih pendapat fi dalam pembunuhan Nabi Isa, fi Isa, lafi sakin, sesungguhnya mereka dalam keraguan, minhu, dalam hal pembunuhan terhadap Nabi Isa, min qatlihi, haitsu qala ba'dhum, sekiranya sebagian mereka mengatakan, lamma ra'aul maqtula al wajah Isa, sebagian mereka itu menyangka yang dibunuh itu wajahnya Nabi Isa, tapi wal jasadu laisa bijasadin, jasadnya bukan jasadnya Nabi Isa. Falaisa bihi wa qala akharu bal huwa. Yang lain lagi mengatakan bukan, memang Isa yang kami bunuh tadi. Jadi hal ini mengatakan setelah mereka mengatakan membunuh Nabi Isa, kemudian mereka berpendapat, tadi yang saya bunuh Isa apa bukan ya? Yang satu mengatakan, iya tadi yang saya bunuh Isa, wajahnya Isa tapi badannya bukan, gitu. Jadi saling berselisih, dikatakan bukan, emang yang kita bunuh tadi bukan Isa. Jadi mereka yang teman-teman mereka saling berselisih, maksudnya apa? Berselisihnya dalam keraguan, bener nggak tadi yang kita bunuh? Karena apa? Keraguannya itu setelah dia membunuh Nabi Isa, salah satu temannya nggak ada, dicari-cari nggak ketemu. Kalau yang kita bunuh Nabi Isa, kenapa teman saya yang ini kok nggak ada? Kalau yang kita bunuh teman saya yang ini, kenapa Isa kok nggak ada? Nah, mereka saling silang pendapat. Berarti kurang yakin, masih ada keraguan tadi yang dibunuh itu Isa apa temennya, yang Isa apa temennya apa Isa. Berarti mereka dalam kondisi ragu-ragu, tidak yakin. Karena apa? Malahum bi qatli min ilmin. Malahum, tidak ada bagi mereka bi qatli, dengan membunuh Nabi Isa, min ilmin, dengan pengetahuan. Karena apa? Dalam hal tadi itu mereka menyatakan membunuh Nabi Isa nggak ada apa? Nggak ada bukti autentiknya. Karena apa? Nah, yang kita bunuh Isa, tapi teman saya nggak ada. Kalau yang mati itu teman saya, kenapa Isa nggak ada? Jadi ilat tiba adzanna, hanya mengikuti prasangkaan aja, hanya mengikuti prasangkaan aja. Istisnaun, ilat tiba sebagai istisna, mengkotiun yang memutus, lakin ya ta'una fihi dhanna alladhi takhilu, itu semuanya hanya apa prasangkaan orang-orang Yahudi dalam hal mereka membunuh Nabi Isa. Nah, ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam ayat, wa ma qataluhu yaqina, wa ma qatalu, dan tidak qatalu, mereka membunuh Isa yakinan, dengan yakin. Mereka tidak benar-benar tidak membunuh Nabi Isa.
Kenapa? Tadi yang dibunuh adalah apa? Orang-orang yang diserupakan Nabi Isa. Apakah itu bisa? Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibantah oleh Allah wa ma qataluhu yakina, kemudian dikuatkan bal rafa'ahu Allahu ilaihi, tetapi Allah mengangkatnya atasnya. Bal rafa'ahu Allah mengangkatnya ilaihi terhadap Nabi Isa. Wa kana Allahu azizan hakima. Nabi Isa tidak dibunuh, tapi apa? Dirafa oleh Allah, diangkat ke langit dalam kondisi hidup. Makanya Nabi yang masih hidup, Nabi Isa, ya, Nabi dan Rasul, Nabi Idris, di mana? Di surga, Pak ya. Itu Nabi dan Rasul. Kalau Nabi yang lain, Nabi Khidir katanya masih hidup. Nabi Khidir itu enggak meninggal, masih hidup. Karena apa? Dikasih kekuasaan oleh Allah, disuruh ngurus daerah laut, Nabi Khidir. Kemudian ada mengatakan lagi, Allah kasih tugas apa? Manusia yang masih hidup itu ada dua, yang mengurus laut dan mengurus daratan. Yang mengurus laut Nabi Khidir, yang mengurus daratan Nabi Ilyas. Kayak ada yang mengatakan apa, guru-guru kita kadang-kadang apa, memberikan hadroh sumailah hadroti Nabi Khidir wal Ilyas al muwakkalani fil barri wal bahri. Jadi mereka kirim Fatihah kepada Nabi Khidir dan Nabi Ilyas yang telah diberikan tugas oleh Allah apa, mengurus daerah daratan dan lautan. Nah, termasuk ini Nabi Isa, Nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Mereka orang-orang yang mengklaim berhasil membunuh Nabi Isa, tetapi Nabi Isa bal rafa'ahu Allahu ilaihi, Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, diselamatkan. Apakah itu bisa? Wa kana Allahu azizan, Allah itu apa? Maha perkasa. Berarti Pak Azizan perkasa ya. Oh, ya, perkasa. Semoga perkasa fisiknya, ya, perkasa kemauannya, ya, perkasa ini berarti kuat ya, kuat ya. Perkasa rezekinya, kuat rezekinya, ya, kuat ibadahnya, kuat imannya, kuat ketaatannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa kana Allahu azizan, dan Allah itu maha perkasa fi mulkihi, dalam kerajaannya, hakiman, maha bijaksana. Itulah maha keperkasaan Allah dan maha apa? Maha kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala untuk membantah hal-hal yang disampaikan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Nabi Isa dibunuh, tapi apa? Bukan Nabi Isa yang dibunuh, orang-orang yang diserupakan Nabi Isa. Kembali lagi, yang diserupakan Nabi Isa itu ada yang mengatakan bahwa itu apa, temannya, bagian daripada orang-orang Yahudi yang dijadikan apa, tim pengintai. Ada yang mengatakan bahwa itu benar-benar apa, pengikutnya Nabi Isa. Nah, kemudian yang berkaitan tadi, gelar Allah yang berikan Nabi Isa adalah Isa Al-Masih. Al-Masih kalau dalam bahasa apa, bahasanya orang Kristen apa Pak? Mesia ya, Mesia. Yaitu artinya apa? Apa? Berkahan, kemuliaan. Kemudian ada Al-Masih satu. Kalau kita doakan apa, fil masihid dajjal. Dajjal juga diberikan julukan Al-Masih. Sama-sama Al-Masih, tapi kalau yang Isa ini adalah apa?
karena kemuliaannya. Tapi kalau Dajjal karena apa? Kebohongannya. Sama seperti Al-Masih, sama-sama dari kata masak ayam saku. Apa yang sentuh Nabi Musa, apa yang diusap Nabi Isa, maksudnya itu apa? Dengan izin Allah kondisinya seperti itu. Begitu juga apa yang nanti diusap oleh Dajjal akan menjadi kenyataan. Tapi itu tujuannya, yang disentuh Dajjal adalah tujuannya untuk melengsarkan imannya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nanti itu semua di ayat belakangnya akan banyak bantahan dari ayat-ayat Allah bahwa sikap-sikap orang-orang Yahudi seperti itu hanya dalam rangka apa? Iri dan dengki dalam hal urusan dunia. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi qabla mauti. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, ya sesuai dengan apa agenda DKM yang sudah di-share di grup. Nanti Bapak habis acara suku berkah langsung ada acara rapat sebentar Pak ya. Acara rapat sebentar untuk persiapan acara kurban. Hah? Oh gitu sekarang. Oh udah monggo. Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya fatahu ya alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min du'an ustajab wa min syarri dalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahli ilmi walil iman walil ibadah walil rizki walil Qur'an walil khairi wa tajalna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.